Halo, 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 halo. Teman-teman, saya di sini sedikit sharing tentang perasaan saya sebelum dan sesudah mengaku dosa. Sebelum saya mengaku dosa, perasaan yang ada dalam diri saya itu deg-degan, luar biasa deg-degannya. Sampai-sampai tadi saya menunda untuk mengaku dosa. Kenapa? Karena gimana ini sakit, sampai sakit rasanya karena nggak siap. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk mengaku dosa. Pertama-tama teman-teman, sebelum saya mengaku dosa, pikiran saya itu kayak ada yang kurang. Terus kayak kenapa kayak gini ya hidupku? Kenapa kayak gini ya? Selama ini memang seperti itu, kayak kenapa? Kayak hidupku ini kayak hampa, kayak apa sih? Kayak berjalan, sekolah, selesai. Terus memang bertanya-tanya, apa sih yang kurang? Dulu kemarin-kemarin saya sempat agak mulai oleng, lupa sama berdoa. Biasanya sebelum banyak kegiatan saya di sekolah, saya sering berdoa rosario. Tapi akhir-akhir ini saya oleng. Akhirnya sebenarnya sebelum datang ke sini sempat kupikirkan begini, nggak mau aku datang, woi. Gitu-gitu aja nya dosa. Karena otomatis setelah nanti mengaku dosa, berdosa aku lagi. Bergosip aku, bergibah sama teman-temanku. Tapi di satu sisi aku bilang, enggak, mengaku dosa aja. Kenapa selama ini kayak ada yang kurang dalam hidupku? Setelah sampai di sini, dan itu perasaan tadi, deg-degan aku saat sampai di Gua Maria. Kenapa? Karena gimana mengaku dosa? Apa yang ku bilang? Apa dosaku? Kayak nggak ada dosaku, kayak gitu-gitu aja hidupku ini baik. Tapi tiba-tiba setelah Inang tadi agak mulai emosi. Kenapa? Karena nggak winang takut aku, nggak siap aku. Akhirnya karena ada kata hati yang berbicara, silakan mengaku dosa. Apapun konsekuensinya nanti yang akan terjadi, mengaku dosa saja. Yang penting mengaku dosa, itu intinya. Prinsip saya datang tadi mengaku dosa. Biar mana tahu ada peluang nanti dalam hati saya, karena selama ini hidup saya rasanya hampa. Kemudian setelah sampai mengaku dosa saya, dan akhirnya setelah selesai saya diberikan penitensi oleh pastor. Saya pulang dari sana rasanya lega. Walaupun memang jujur ada sebagian yang masih belum saya ungkapkan. Tapi ketika saya tadi berdoa di penitensi, saya jujur sama Tuhan, saya katakan bahwa ada sebagian dosa yang masih belum saya jujur. Karena jujur saya masih belum terbuka. Tapi setelah saya akui sebagian dosa saya merasa lega. Perasaan saya sebelum mengaku dosa, menurut saya tidak memiliki sama sekali ya, seperti tadi yang saya bilang sama Silona, apa guna saya mengaku dosa padahal saya nggak punya dosa. Tapi mungkin itu dosa yang yang sangat berat terhadap saya. Nah, kemudian setelah saya sudah mengaku dosa tadi, saya merasa agak sedikit lega. Meskipun belum semua dosa yang saya ucapkan tadi, tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ini kali kedua saya telah mengaku dosa. Setidaknya saya sudah pengakuan dosa. Sekian dan terima kasih. Dan ketika tadi saya mengaku dosa, saya sangat lega dosa-dosa yang telah saya perbuat selama ini. Baik itu tindakan saya, perbuatan saya kepada teman-teman saya, baik itu ke dalam kelas maupun teman-teman dalam misdinar juga, dan juga kepada teman-teman serumah, dapat saya ungkapkan tadi saat pengakuan dosa. Dan saya merasa senang, merasa lega. Akhirnya perasaan saya tenang dan itu merasa bahagia karena segala kepusingan atau segala dosa yang telah saya perbuat telah saya ungkapkan. Teman-teman, jadi perasaan saya sebelum dan sesudah mengaku dosa yaitu sebelum saya mengaku dosa itu rasanya seperti deg-degan sama seperti teman-teman sebelumnya. Rasanya tangan saya sampai dingin, saya sampai keringat dingin tadi ketika pastor mengatakan setelah nanti kita selesai materi kita ada pengakuan dosa. Sebenarnya sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya kan sama suster kalau hari ini kita ada pengakuan dosa, tapi tetap saja rasanya itu hati saya itu deg-degan parah karena jujur ini saya sudah lama belum mengaku dosa. Beberapa minggu yang lalu juga di sini sempat ada sebenarnya pengakuan dosa OMK, tapi waktu itu hati saya belum tergerak untuk mengaku dosa karena takut ya. Jadi tapi entah kenapa hari ini tadi saya beranikan diri untuk mengaku dosa. Saya rasa saya sudah terlalu lama memendam dosa-dosa saya. Saya sudah terlalu lama tidak mengungkapkan dosa-dosa saya kepada Tuhan. Jadi
tadi saya beranikan diri untuk mengaku dosa. Nah, pas sampai di depan teman-teman, sebelumnya di sini saya udah hafal dosa-dosa saya semua, saya sebutkan satu-satu. Saya ingat-ingat lagi dosa-dosa saya dari lama-lama, dari waktu saya terakhir mengaku dosa. Tapi pas nyampe di depan, saya ngeblank. Saya tiba-tiba lupa apa yang mau saya ungkapkan, apa yang mau saya sampaikan. Saya lupa dosa-dosa saya. Tetapi setelah sekian detik, saya terdiam sebentar karena saya benar-benar, Tuhan apa tadi dosa-dosaku ini, padahal sudah kuhafal, sudah kuingat-ingat semua, tapi lupa aku lagi. Tapi puji Tuhan, saya ingat lagi, saya sampaikan dosa-dosa saya, walaupun sebenarnya masih ada yang belum tersampaikan. Karena benar-benar ngeblank, benar-benar lupa, saya nggak tahu lagi mau bilang apa, jadi saya akhiri tadi pengakuan dosa saya. Dan setelah saya mengaku dosa, saya meminta pengampunan dan pastor tadi memberikan saya penitensi, saya berdoa di depan Bunda Maria. Perasaan saya itu jadi plong, bebas, lepas. Saya merasa teman-teman yang terkasih, hari ini adalah satu momen yang sangat luar biasa bagi kamu teman-teman putra-putri altar. Sebelum Anda bertugas di hari raya Natal, Anda diberi waktu khusus untuk mempersiapkan diri. Utamanya dalam rekoleksi ini salah satunya menerima sakramen tobat. Ketika kita menerima sakramen tobat berdasarkan iman yang benar, kita dilepaskan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada Petrus dan para rasul yang lainnya. Apa yang engkau lepas di dunia ini akan terlepas di surga, dan yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Benar bahwa dosa kita itu ibarat karatan di sebuah besi atau sebatang besi. Jika karat itu tidak dibersihkan, maka akan merusak seluruh besi itu dan gampang patah. Oke. Tetapi ketika karatan itu dibersihkan, walaupun kemudian akan berkarat lagi, tetapi setidaknya tidak menutupi kekuatan keindahan dari sebatang besi. Dosamu telah dilepaskan oleh Tuhan, dan benar yang kamu alami adalah kegembiraan, sukacita, kemerdekaan. Bukan imam yang melepaskan dosamu, tetapi Allah sendiri. Itulah yang menyebabkan hatimu mengalami kegembiraan, sukacita, kemerdekaan. Terasa ringan badanmu kan? Ya, maka pengakuan dosa itu boleh setiap saat. Kapan kamu merasakan, waduh dosa saya berat banget, datang ke pastor. Pastor, saya minta waktu untuk pengakuan dosa. Karena apa? Tuhan itu mau supaya hidup kita semakin menjadi hidup yang berkelimpahan. Terima kasih teman-teman, dan selamat untuk Anda semua.